Eh, 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 eh. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. Tapi bohong. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi NKRI. Kabinet ini berjalan selama periode 6 September 1950 sampai 27 April 1951 yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Setelah itu pada tanggal 3 April 1950, Natsir ingin memulihkan keutuhan bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan, bukan dalam bentuk serikat. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Natsir menjadi Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950 yang menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 6 September 1950. Program kerja Kabinet Natsir: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Partai pendukung Kabinet Natsir: yang pertama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia; yang kedua, Persatuan Indonesia Raya; yang ketiga, Faksi Demokratik; yang keempat, Partai Sosialis Indonesia; yang kelima, Partai Kristen Indonesia; yang keenam, Partai Katolik; yang ketujuh, Partai Serikat Islam Indonesia. Keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi, yang di situ ada Sumatera. Sumatera berhasil mengubah sistem perekonomian yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenal masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Berikut ini keberhasilan yang diraih Kabinet Natsir. Yang pertama, di bidang ekonomi terdapat Sumatera yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang terakhir, Indonesia masuk PBB. Beberapa faktor yang mengakibatkan bubarnya Kabinet Natsir. Faktor yang pertama yaitu tidak lepas dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet, di mana partai koalisinya yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Selain itu, penyebab jatuhnya Kabinet Natsir yang kedua adalah saat kondisi tersebut mengakibatkan hubungan antar kabinet dan parlemen tersendat. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir yang ketiga adalah penerapan Sumitra Plan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kondisi Kabinet Natsir tampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan, di mana masih ditemukan pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir keempat, lantaran banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, semisal gerakan DITII, gerakan Andi Ajis, gerakan APRA, gerakan RMS. Hal-hal tersebut menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Kemudian Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Berikut susunan lengkap Menteri-Menteri Kabinet Natsir. Yang pertama, Perdana Menteri yaitu Muhammad Natsir. Kedua, Wakil Perdana Menteri yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menteri Dalam Negeri As-Sa'ad. Menteri Luar Negeri Muhammad Roem. Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menteri Kehakiman Wongsonegoro. Menteri Penerangan M.A. Pelopesi, Menteri Keuangan Sarifuddin Prawiranegara, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Pertanian Tandiono Manu, Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes, Menteri Sosial F.S. Haryadi, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agama Wahid Hasyim, Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdar Johan, Menteri Negara Harsono Cokroaminoto.
Kesimpulan dari Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.